Dalam sebuah presentasi bisnis, terkadang kita membutuhkan tabel untuk menunjukkan sebuah perbandingan. Lewat tutorial berikut ini, saya akan menunjukkan pada Anda bagaimana langkah demi langkah membuat tabel di PowerPoint untuk sebuah perbandingan. Mari kita lihat langkahnya satu demi satu. Ini adalah tabel perbandingan yang akan kita buat yang bercerita tentang perbedaan antara bank konvensional versus bank syariah. Anda bisa lihat apa saja perbedaannya. Kemudian di kolom kedua kita lihat bank konvensional itu seperti apa, dan di kolom ketiga bank syariah itu seperti apa. Mari kita lihat satu persatu bagaimana caranya kita membuat slide seperti ini. Baik, kita mulai dari slide yang baru. Di sini slide dengan layout title dan konten. Kita beri judul terlebih dahulu. Di sini kita ketik judulnya, perbedaan antara bank konvensional versus bank syariah. Supaya judul ini lebih menarik, kita buat tebal salah satunya yang di bagian atas. Saya pilih font Arial Black, kemudian yang di bawahnya kita pilih Arial yang biasa. Dengan cara ini sudah terlihat kontras antara kedua baris tersebut. Kemudian saya perkecil sedikit baris kedua supaya lebih menarik, ya seperti ini, dan keseluruhannya kita buat rata kiri. Inilah judul dari slide ini. Kemudian kita akan mulai mengisi tabel untuk membuat perbandingan. Di sini Anda bisa melihat, Anda bisa memilih Smart Art, bisa memilih chart atau grafik, ya, dan kita bisa memilih tabel. Saya klik tabel di sini. Akan muncul sebuah kotak dialog yang menanyakan berapa jumlah kolom dan baris dari tabel tersebut. Jika Anda belum tahu berapa banyak nantinya baris dari tabel Anda, tidak perlu khawatir. Anda cukup membiarkan angka yang ada terlebih dahulu. Dalam kasus ini, misalnya kita sudah tahu bahwa tabel ini akan memiliki 3 kolom, kita bisa isi 3, ya. Kemudian jumlah barisnya kita biarkan saja dulu 2, lalu pilih OK. Sekarang inilah tampilan dari tabel awal yang muncul. Selanjutnya tugas Anda adalah mengisi item demi item dari tabel tersebut. Jadi kita beri dahulu judul dari tiap-tiap kolom. Kolom pertama berisi apa perbedaannya. Kedua adalah bank konvensional. Dan terakhir adalah bank syariah. Ini adalah judul dari tiap-tiap kolom atau header dari kolom-kolom tersebut. Selanjutnya kita isi masing-masing sel dalam tabel ini. Untuk berpindah antar satu sel ke sel yang lain, Anda cukup menekan tombol Tab, ya, Tab. Nah, sekarang kita sudah selesai di baris yang pertama. Jika Anda ingin menambah ke baris kedua, baris berikutnya, Anda cukup menekan Tab jika Anda sudah berada di sel terakhir pada baris tersebut. Jadi saya pilih tab di sini, saya tekan tab, maka akan muncul baris berikutnya. Anda bisa melanjutkan. Kita lanjutkan yang perbedaan ketiga. Jadi setiap kali saya berada di sel terakhir, saya akan tekan tombol tab untuk bisa berpindah ke baris berikutnya. Dan kita buat yang terakhir di sini.
Kita sudah selesai membuat tabel perbandingan di sini, ya ini perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Jika kita perhatikan tabel ini sudah selesai, namun tentu tampilannya belum terlalu menarik. Yang pertama, tabel ini menggunakan default dari themes-nya PowerPoint. Anda bisa lihat ada warna biru, kemudian ada warna berselang-seling di sini. Terkadang tampilan ini tidak terlalu membantu jika Anda ingin menunjukkan sebuah perbedaan yang kuat. Untuk itu saya menyarankan Anda bisa mengganti layoutnya ya atau desainnya dengan tampilan yang sederhana saja. Kita pilih yang seperti ini, yang no style, hanya tabel grid seperti ini. Nah, dari sini Anda sudah bisa sekarang membuat penataan. Misalkan kita ingin mengganti fontnya dahulu. Untuk kesemuanya saya pilih semua teks tadi, saya drag, kemudian saya pilih home di sini. Misalkan teksnya kita buat 20 ya. Kemudian fontnya saya ganti menjadi Arial misalnya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya ingin membuat supaya header dari tabel ini lebih kelihatan. Maka saya bedakan fontnya. Dan kemudian saya ingin memberikan latar belakang yang berbeda. Untuk itu saya bisa pilih shape fill di sini. Saya pilih warna hijau ya. Dan untuk teksnya saya pilih warna putih. Nah, sekarang Anda bisa lihat tabel ini sudah lebih baik. Perbedaannya yang menjadi hal-hal yang ingin kita bedakan sudah terlihat jelas, juga item yang ingin diperbandingkan. Kemudian di bagian perbedaan ini kita ingin memberikan warna sedikit untuk menunjukkan bahwa inilah komponen-komponen atau inilah kriteria-kriteria yang ingin dibedakan. Kita pilih warna lebih muda di sini ya, misalkan warna hijau juga, tapi yang lebih muda. Nah, seperti ini. Sekarang tabel ini sudah kelihatan lebih jelas, lebih jernih. Namun kalau kita lihat ukuran-ukurannya masih agak berantakan ya. Anda bisa menata di sini. Jadi kalau Anda ingin mengatur lebar kolom, Anda bisa klik di garis kolom tersebut seperti itu ya. Kemudian Anda bisa geser lagi. Nah, seperti ini misalnya. Nah, sekarang misalkan Anda ingin memastikan bahwa antara kedua kolom bank konvensional dan bank syariah ini memiliki lebar yang sama, Anda bisa memilihnya ya. Kemudian kita bisa klik kanan. Nah, sekarang misalkan Anda ingin memastikan bahwa lebar antara kolom bank konvensional dan bank syariah ini sama, maka Anda bisa pilih. Kemudian klik layout di sini ya. Terus Anda bisa distribute column. Ini akan buat kolomnya diatur sedemikian rupa supaya sama persis ukurannya. Nah, di sini Anda sudah bisa lihat sekarang sudah lebih baik ya. Kemudian di sini ada 3 baris, membuat tabel ini menjadi kurang menarik. Kita bisa coba atur, kita kecilkan sedikit fontnya. Ya, jadi 18 misalnya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita ingin ukuran dari masing-masing baris ini menjadi sama? Anda bisa ke layout tadi ya. Kita bisa atur tingginya berapa di sini. Jadi kita pilih seperti ini misalnya ya. Kita pilih distribute row. Nah, ini akan membuat baris-baris ini akan memiliki ukuran yang sama. Sekarang tabel Anda sudah kelihatan lebih baik. Kita geser sedikit untuk headernya ya. Dan kemudian supaya teks ini rata di tengah, kita bisa klik di bagian konten di sini. Lalu Anda bisa lihat di sini ada beberapa pilihan. Ya, kita pilih yang kedua. Jadi center secara vertikal. Seperti itu. Dan untuk
Headernya kita lakukan hal yang sama dan kita berikan rata di tengah. Inilah tabel yang kita buat untuk membuat sebuah perbandingan antara bank konvensional dengan bank syariah. Tips untuk membuat tabel adalah pastikan header Anda bisa terbaca dengan jelas dan dengan baik, karena header merupakan komponen utama dari sebuah tabel, agar audiens dengan cepat bisa mengetahui tabel ini bercerita tentang apa. Kemudian jika Anda membuat perbandingan, pastikan item-item yang Anda bandingkan diberikan warna yang sedikit berbeda supaya menunjukkan kolom ini berbeda dengan kolom yang lain. Ini adalah komponen yang ingin diperbandingkan dari dua kolom sesudahnya. Demikianlah cara sederhana membuat tabel untuk melakukan sebuah perbandingan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu kembali bersama saya Muhammad Nur dalam video presentasi bisnis selanjutnya.